Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, ini adalah matematika tingkat SD ya. Oke, nanti kita bahas 3 soal agar kalian paham bagaimana cara menyelesaikan soal tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, langsung saja ini ya, soal pertama. Adi berangkat ke sekolah pada pukul 6.30 dengan naik sepeda. Ia tiba di sekolah pada pukul 6.40. Jika jarak antara rumah Adi dan sekolah itu 1,2 km, berapa meter per detik kecepatan bersepeda Adi? Oke ya. Nah, sekarang coba kita bahas. Karena yang ditanyakan itu satuan kecepatannya meter per detik ya. Maka satuan jarak kita ubah ke meter, dan satuan detik satuan waktu kita ubah ke satuan detik, gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan soalnya. Adi tiba di sekolah pukul 6.40, sementara dia berangkat pukul 6.30. Maka waktu dia berangkat, lama waktu dia di perjalanan itu sekitar berapa? 10 menit. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita ubah satuannya ke detik. Kita ingat 1 menit itu berapa detik? 60 detik ya. Nah, berarti 10 menit itu setara dengan 10 dikali 60 atau 600 detik. Berarti waktu perjalanan Adi itu sama dengan 600 detik. Sementara jaraknya itu 1,2 km. Kita ubah ke meter, itu berarti dikalikan 1000, gitu ya. Maka jaraknya itu setara dengan 1200 meter. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan kecepatan. Kita ingat kecepatan itu dirumuskan dengan jarak dibagi waktu. Berarti kecepatan Adi itu sama dengan 1200 meter dibagi 600 detik, gitu ya. Nah, kita fokus pada 1200 dibagi 600. Hasilnya adalah 20. Jadi kecepatan Adi itu 20 meter per detik. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kecepatan bersepeda Adi itu adalah 20 meter per detik. Gitu ya. Mudah sekali ya. Nah, sekarang coba perhatikan soal yang nomor 2. Kereta api berangkat dari stasiun A menuju ke stasiun B pada pukul 8.00. Berarti berangkat dia pukul 8. Kemudian kecepatan kereta api itu rata-rata 48 km per jam. Jika jarak antara kedua stasiun itu 120 km, pukul berapa kereta api tiba di stasiun B? Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Jarak kedua ke stasiun itu adalah 120 km, gitu ya. Nah, berikutnya kecepatannya itu 48 km per jam. Nah, sekarang kita akan menentukan apa? Waktu. Ingat, waktu itu sama dengan apa? Jarak dibagi kecepatan, gitu ya. Nah, sekarang coba kita bagi jaraknya. 120 dibagi 48, gitu ya. Dalam satuan apa? Nanti waktunya dalam satuan jam ya. Nah, 120 dibagi 48 itu hasilnya adalah 2,5 jam. Nah, sekarang coba kita konversikan. 2,5 jam atau 2,5 jam itu setara dengan 2 jam lebih 30 menit. Artinya apa? Artinya perjalanan kereta api dari stasiun A ke stasiun B itu membutuhkan waktu 2 jam lebih 30 menit. Oke ya. Nah, tadi kereta api itu berangkat pukul 8. Nah, karena lama perjalanan itu 2,5 jam, maka tiba di stasiun B itu pukul 8 ditambah 2 jam lebih 30 menit. Jadi pukul berapa?
Ya, pukul 10 lebih 30. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kereta api tiba di stasiun B pada pukul 10 lebih 30 menit. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang menuju soal yang nomor 3. Dika berlari mengelilingi kampungnya sebanyak 2 kali. Kecepatan lari Dika 6 meter per detik. Jika lama waktu berlari 25 menit, berapa kilometer keliling jalan kampung yang dilalui Dika? Berarti kita akan mencari keliling dari jalan kampung yang dilalui Dika. Perhatikan ya. Diketahui kecepatan tadi berapa? 6 meter per detik. Waktu 25 menit. Gitu ya. Nah, karena satuan kecepatan meter per detik, maka ini waktunya kita ubah ke detik gitu ya. 25 menit sama dengan 25 dikali 60 detik. Hasilnya adalah 1500 detik. Berarti lama waktu Dika berlari itu setara dengan 1500 detik. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari jarak. Jarak itu adalah waktu dikali kecepatan ya. Nah, sekarang kita hitung jaraknya 1500 dikali 6. Hasilnya adalah 9000. Satuannya adalah meter. Gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan itu dalam satuan kilometer, maka kita ubah dulu 9000 meter, kita ubah ke satuan kilometer. Sehingga menjadi 9 kilometer. Caranya gimana? 9000 ini kita bagi dengan 1000. Oke ya. Nah, setelah jarak tempuh atau jarak lintasan yang dilalui, itu kan 2 putaran ya, itu 9 kilometer, maka panjang 1 kali putaran, itu sama saja dengan mengelilingi kampung ya, 1 kali putaran, itu sama dengan berapa? Ya, 9 dibagi 2. Berarti sekali putaran itu sama dengan 9 dibagi 2 atau 4,5 km. Gitu ya. Nah, tadi diketahui 2 kali putaran itu 9 km. Berarti 1 kali putaran itu 4,5 km. Jadi kesimpulannya, keliling jalan kampung yang dilalui Adi itu adalah 4,5 km. Oke ya, begitu? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.